terdapat kegagalan OMSPAN. Jadi ada berapa ribu yang gagal cair teman-teman. Jadi detailnya adalah semua. Kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sekarang kita bahas lagi mengenai bantuan PKH dan juga PNT teman. Karena kemarin Kemensos bersedia menurunkan surat edaran teman-teman yang juga perlu mengetahui mengenai hasil cek rekening untuk proses pencairan. Jadi banyak kabar terupdate dari pihak Kemensos agar juga paham dan juga aware agar nanti bantuannya tetap bisa cair. Karena di sini banyak rekening yang akhirnya nggak cair, kemudian juga bagaimana solusinya biar nanti tetap bisa diproses bantuannya dan bisa kalian cairkan teman-teman. Jadi ini penting banget, karena ini baru banget kemarin pertanggal 13 Juni teman-teman untuk saudaranya. Jadi buat lengkapnya, pastikan kalian sampai akhir. Dan seperti biasa buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi seperti biasa buat yang belum like, please bantu like video ini. Biasanya juga makin semangat video dan juga banyak update menginfokan informasi lain buat teman-teman semua. Kalau udah, thank you banget. Oke teman, jadi itu kemarin Kemensos membuat dan juga sudah menginfokan mengenai surat edaran dari Kemensos untuk data-data atau nama-nama KPM yang gagal cair rekeningnya teman-teman. Jadi kalau terdata ini kalian masih bisa untuk memprosesnya agar nanti bisa cair teman-teman. Dan ini juga berkaitan dengan pencairan bantuan PNT alokasi Mei Juni melalui KKS merah atau surat KKN yang warna merah putih teman-teman, seperti itu. Nah kemudian dalam surat edaran Kemensos mengenai pemanfaatan percepatan dana bantuan sosial per tanggal 13 Juni kemarin. Jadi Kemensos minta agar dana itu dimanfaatkan segera mungkin, tidak ditunda lagi agar cepat bisa diproses, dicairkan dan diterima oleh para KPM atau keluarga penerima manfaat teman-teman. Kemudian disampaikan kepada SDM program Keluarga Harapan yang berkaitan dengan para KPM yang gagal bayar atau gagal OMSPAN atau gagal dicairkan teman-teman. Nah, kemudian apa sih isi detail untuk suratnya dan juga bagaimana solusinya jika kalian terdata dan gagal cair atau OMSPAN? Jadi yang pertama teman-teman, biar yang paham juga apa sih itu artinya gagal OMSPAN, itu adalah situasi di mana bantuan itu tidak bisa dicairkan atau gagal cair teman-teman dikarenakan perbedaan penulisan nama, baik itu nama atau tanda kutip. Jadi misal nama kalian tuh Muhammad, ada titiknya, lalu siapa, tapi di datanya nggak ada titiknya. Nah, itu juga bisa menjadi kendala untuk teman-teman bisa mencairkan bantuannya. Jadi ini juga banyak terjadi, karena kadang emang data itu nggak sinkron, dan di prakerja pun juga banyak teman-teman antara data di dashboard dan juga di wallet itu tidak bisa sama persis, karena emang kadang tidak sesuai saat dilaporkan di Dukcapilnya, seperti itu. Jadi buat teman-teman, ini yang juga menjadi kendala yang banyak banget dialami oleh teman-teman sehingga gagal cair. Jadinya bantuan tersebut tidak bisa ditarik oleh si penerima bantuan atau si KPM dan tidak bisa melalui KKS merah putih. Karena jika dananya bermasalah, itu otomatis pihak bank, pihak PT Pos juga itu tidak akan berani mencairkan karena datanya nggak sesuai teman-teman, seperti itu. Jadi emang ketat sih, mungkin dengan maksud agar tidak sampai salah target atau disalahgunakan karena dirasa ini tidak sesuai data, jadi harus sama persis baru nanti bisa dicairkan untuk bantuannya teman-teman, seperti itu. Nah kemudian dengan data yang tidak sama dan jika dibiarkan ini kan menjadi data yang bermasalah ya, dan nanti pada akhirnya jika kita tidak proses itu nanti akan nonaktif untuk rekeningnya teman, untuk bantuannya. Sampai dengan kalian nanti memperbaiki tersebut, baik ke Dukcapil ataupun juga melaporkan ke dinas terkait, terus perbaiki, harus diminta lagi untuk diusulkan oleh pemerintah daerah, dan setelah di-approve, baru nanti akan aktif lagi untuk rekeningnya. Jadi jangan sampai teman-teman menunggu sampai nonaktif, karena nanti akan lebih ribet juga. Kan harus lagi buat usulan ulang, agar nanti bisa terdata di DKS, baru berhak untuk bantuan lagi. Jadi kalian harus pastikan data kalian itu sama, sinkron, baik data di KTP, KK,
dan juga di rekening penerima di bank teman seperti itu. Nah, sekarang kita ke detail suratnya teman-teman. Jadi ya, di surat ini ada menginfokan pada penyaluran PKH tahun tahap 1 dan 2 terdapat kegagalan OMSPAN. Jadi ada berapa ribu yang gagal cair teman-teman. Jadi detailnya adalah ada sekitar 9.431 rekening yang tidak bisa cair dan akan segera dibekukan teman-teman. Tapi di rank tersebut masih ada saldo yang belum dimanfaatkan. Nah, jadi ini pihak Mensos meminta agar dana ini jangan sampai mubazir atau balik kas negara. Jadi dibuatkan surat ini agar segera dimanfaatkan dan segera dicek jika memang masih ada peluang untuk dicairkan agar dicairkan teman seperti itu. Nah, untuk detailnya teman-teman dari 9.431 ini untuk KKS dari Bank BRI untuk yang tahap 1 itu ada paling banyak. Itu adalah 8.410 rekening yang gagal cair teman-teman dari Bank BRI. Kemudian tahap 2-nya ada 46 rekening yang gagal cair. Jadi untuk KPM KKS lewat Bank BRI ada sekitar 8.456 total tahap 2 yang gagal cair teman. Jadi banyak banget. Kemudian yang berikutnya dari Bank BNI, tahap 1 ada 901 rekening teman-teman yang gagal cair, dan tahap 2-nya ada 0 rekening. Jadi tahap 2 semuanya cair untuk Bank BNI. Seperti itu. Kemudian Bank BSI teman-teman tahap 1 itu semuanya cair, jadi nggak ada yang terkendala. Tahap 2 juga semuanya cair, nggak ada kendala teman-teman. Jadi aman. Kemudian ternyata juga data dari rekening di TKS itu ada 74 rekening yang gagal cair. Jadi kalau di total, tahap 2 dari Bank BRI, Bank BNI, Bank BSI, data TKS itu ada 9.431 rekening yang gagal cair teman seperti itu. Itu poin satunya. Dan sekarang poin 2 dari surat edarannya adalah berkaitan dengan hal tersebut yang gagal cair untuk memaksimalkan dana bansos yang masih tersedia. Yang pertama, diharapkan SDM PKH melakukan pengecekan untuk memastikan keberadaan KPM. Bila menemukan KPM yang memenuhi syarat, agar segera melakukan penarikan di bank tersebut agar dananya bisa dicairkan dan dimanfaatkan teman-teman. Kemudian, bagi KPM yang tidak ditemukan, diberikan catatan. Jadi setelah dicek emang nggak ada KPM-nya, nanti akan diberikan catatan rekeningnya apa aja, yang siapa aja, dan nanti akan ditutup dan bantuan yang di rekening itu menjadi potensi store ke kas negara atau kembali ke kas negara. Jika setelah dicek nih, nyata emang KPM-nya tidak memenuhi syarat, mungkin tidak ditemukan, nanti akan di-note siapa saja sebut dan nanti akan dilaporkan agar nanti rekening itu ditutup dan nanti dananya atau uangnya itu akan kembali ke kas negara teman seperti itu. Jadi jangan sampai buat yang mempunyai haknya agar bisa segera diproses bisa dicairkan teman seperti itu. Kemudian bagi KPM yang memiliki perbedaan identitas baik di nama, di NIK, di nomor rekening, kemudian juga diberikan catatan untuk ditutup rekeningnya dan dana juga akan menjadi potensi balik ke kas negara. Nah, jadi ada 2 alasan untuk rekening ditutup. Yang pertama, udah nggak memenuhi syarat, orangnya ditemukan untuk KPM-nya. Lalu yang kedua, perbedaan nama teman. Jadi buat teman-teman nanti agar tidak terjadi hal tersebut, agar tetap bisa cari untuk bantuannya, kalian harus aktif, kalian harus cek juga, kalian harus cari pendamping. Jika emang kalian belum cairkan, segera cairkan. Jika emang ada perbedaan data, segera kalian perbaiki teman, minta bantuan juga ke pihak pendamping agar nanti bisa dibantu memproses baik ke Dukcapil agar nanti sinkron sesuai dan akhirnya bisa dicairkan dan saldo nggak balik lagi ke kas negara seperti itu. Jadi buat teman-teman itu sih update dari surat edaran Kemensos per tanggal 13 Juni kemarin. Jadi banyak juga untuk account atau rekening yang tidak berhasil cair, ada 9.000 lebih. Jadi jangan sampai kalian tidak cantuk bantuannya, jadi harus aware dan juga harus tahu bagaimana step solusi untuk bisa membuat rekeningnya kembali normal seperti itu ya. Jadi sekian untuk update mengenai bantuan PKH dan PNT teman, semoga bermanfaat. Jadi buat teman juga biar tinggalan, please selalu bantu dengan support, like, comment, dan juga share info ini. Dan buat yang belum subscribe, please subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Ada question, bisa komen di bawah dan juga bisa DM di Instagram saya di Agus untuk juga update di sana. Jadi thank you dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.